Curah hujan tahun ini benar-benar rendah dan lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti musim kemarau tanpa musim hujan, sehingga membuat kebimbangan bagi masyarakat Raijua antara bercocok tanam atau tidak pada tahun ini. Sedangkan gong adat sebagai penanda untuk memulai menanam sudah ditabuh sejak Januari. Musabab hujan yang tak pernah turun secara rutin dan merata membuat bertani tahun ini tidaklah berbarengan pengerjaannya. Ada yang lebih dulu, ada yang lambat. Maklum, hujan hanya turun sekali dalam seminggu atau bahkan lebih lama dari itu. Meski begitu masih banyak yang meyakini pasti akan turun hujan, sehingga bisa menanam ladang dengan kacang hijau, sorghum dan jagung atau tanaman palawija lainnya. Seperti kami ini, pemompaan atau penyemprotan rumput tetap dikerjakan. Nah, cara ini sudah bermula hampir 10 tahun terakhir. Alternatif lainnya menggunakan traktor dalam menggarap ladang. Sudah jarang sekali yang menggunakan cara-cara tradisional. Padahal sebelum ada teknologi seperti ini, kami biasanya menggunakan cangkul dan juga alat tradisional khas daerah Saburai Jua bernama pengook. Namun dalam penggarapan di akhir-akhir ini, pengook dan cangkul sudah tak terlihat lagi. Memang lebih gampang menggunakan pestisida seperti ini untuk memusnahkan rumput di ladang agar gampang dalam bercocok tanam. Hanya saja dengan keadaan Raijua yang gersang, membuat para perempuan Raijua harus memikul air dari bendungan buatan pemerintah atau dari air yang hanya bertahan beberapa hari setelah hujan di permata ladang. Air kayak orang Sabu. Ini bukan air bos, susu. Ini pakai susu. Pestisida dan alat penyemprot rumput seakan barang yang tak dapat dipisahkan kala musim seperti ini. Sehingga pengadaan alat yang sangat berguna bagi masyarakat Raijua ini harus tetap ada. Ada yang berinisiatif membeli sendiri dan juga ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pompanya ada yang menggunakan lengan ayun manual, ada yang menggunakan baterai berupa aki, dan juga mesin berbahan bakar bensin. Dengan menggunakan pestisida berbahan kimia seperti Roundup atau Supremo, rumput akan layu dan mati setelah 3 hari atau lebih setelah penyemprotan. Kadang tidak mati juga, sehingga penyemprotan diulang untuk hasil yang lebih maksimal. Pengerjaan memang lebih gampang dan cepat menggunakan cara bertani seperti ini, namun memakan anggaran yang tidak sedikit.
Minumannya Bimoli, Bos. Minum Bimoli. Kuenya Bang Haji Roma. Roma kelapa yang campur dengan jagung. Selamat Anda masuk YouTube. Beres-beres pulang, kita sudah selesai. Ini menggunakan aki, jadi harus dicas ulang supaya terisi penuh dan bisa digunakan seharian penuh juga. Ini tadi 2 biji, hanya yang satunya alirannya habis. Ini besok pakai. Selang beberapa hari setelah tahap penyemprotan pestisida, akhirnya hujan turun juga. Padahal harapan kami sudah diambang pupus. Akhirnya kami pun secara gotong royong menanam bibit yang ada. Hari ini tanggal 2 Februari, jadi hari ini kita akan pergi untuk tanam ladang. Kita sudah sampai di ladang dan menunggu Kuya untuk kita tanam kacang hijau sama sorghum dan sedikit kacang merah. Jadi nanti teman-teman lihat. Orang-orang Sabu dan Raijua masih mempertahankan penanaman kacang hijau dan sorghum pada ladangnya. Pada akhir-akhir ini, jagung juga lebih banyak karena dorongan dan bantuan dari pemerintah berupa pembagian secara gratis bibit jagung untuk ditanam. Sorghum dan kacang hijau merupakan bibit yang secara turun-temurun dari nenek moyang, yang hingga kini masih terus ditanam di ladang milik masyarakat Raijua. Kembali lagi ke dalam ladang, lanjutkan pekerjaan. Capek bro. Mainkan om. Akhirnya kami pun secara gotong royong menanam bibit yang ada.
Selekas dari ladang milik yang satu berpindah ke ladang milik yang lain. Ada pula yang terpaksa menunggu karena tanah sudah mengering karena cuaca panas akibat tidak turun hujan. Oke, untuk sesi pertama sudah. Jadi kita akan terus ke sebelah. Jadi tadi saya belum sempat beritahu kepada teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, ini apa? Ini sebenarnya ada ujung besi. Namanya kujama. Inilah yang membuat lubang untuk mempermudah kita memasukkan Winnie atau bibit. Oke. Akhirnya selesai. Penuh mah. Wah. Bye. Tapi Papa Windy Bayi yang mana tuannya Lambertus Alehade. Dan ini istri tercinta Naomi Jonara. Sekitar seminggu kemudian, lalu menanam lagi. Oh ya, ada juga yang belum menyemprot rumput, yang sekalian pengerjaannya dengan menanam atau menyemprotkan pestisida. Sedikit kerepotan, tapi kadang lebih efisien dengan waktu. Setelah bibit ditanam, dalam beberapa hari akan mulai berkecambah dan bertumbuh besar. Andai saja hujan turun rutin, mungkin saja tanaman-tanaman ini
bukan lagi sebesar ini bila dilihat dari jangka waktu penanaman terhadap percepatan pertumbuhannya. Bahkan warga pesimis tanaman akan mati. Sudah sering terdengar keluhan seperti itu dari para petani. Ada juga yang mengatakan tak apa tanamannya mati, asalkan hujan untuk menambah debit air di sumur-sumur. Karena pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang kekeringan meski hujannya lebih lebat dari tahun ini. Tak kurang yang bergurau, kita migrasi ke pulau lain dari Raijua tahun ini karena kekeringan. Kupikir mereka bukan lagi bergurau jika dilihat dari curah hujan yang seperti ini. sudah jadi. Kacang merahnya seperti ini. Kalau bunganya masih begini, bunga kacang merah. Kalau bunga kacang
kacang hijau. Nah, dia seperti ini. Dan buahnya seperti ini. Buahnya kayak begini. Mantap cuy. Tuhan tak pernah menutup mata dan telinga terhadap teriakan anak-anak Rejua. Hujan itu selayaknya harapan yang selalu dipenuhi. Meski tak sesuai dengan harapan kita, Tuhan masih memberikan berkat di luar penalaran kita sebagai manusia. Akhirnya, kita sedikit lega dengan ada beberapa kali hujan yang cukup lebat. Tak lagi khawatir tentang tanaman yang akan mati. Namun yang pasti, debit air pasti lebih payah dari tahun kemarin. Oke, selamat sore. Jadi melaporkan langsung dari ladang. Mantap bro. Sudah hijau-hijau, sudah besar-besar. Woo. Mantap. Sekarang sudah besar-besar. Jadi sedikit lagi kita makan kacang, jagung, sorghum. Mari kita doakan bersama agar selalu ada nikmat dari sebuah ujian dan peristiwa. Setiap permasalahan selalu ada jalan keluar. Entah apa yang akan terjadi, bersyukurlah senantiasa dan berusahalah semampu kita. Saya Andra Nusra. Terus pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Salam.